Masya Allah. Lah penghuni neraka ini kok Pak, ngelihat penghuni surga minum madu, susu, khamr, air putih itu, mereka tahu diri, njaluke banyu putih. An afidu alaina minal ma. Ya. Au mimma razaqakumullah. Wis napa mawon nek banyu rana uncali-uncali apa lah ngono Pak itu. Ya. Saking-sakingnya Pak apa? Apa jawaban penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah melarang kami memberikan kepada orang-orang kafir ketika itu ya. Jadi penghuni surga neraka saling melihat, iya, sebelum nanti ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah tidak ada lagi kematian karena disembelih kematian itu dalam wujud kibas. Kibas itu kambing yang berwarna putih ya, kemudian disembelih dan dikatakan, wahai penghuni surga, lihatlah kematian sudah disembelih, maka tidak ada yang mati setelah hari ini. Wahai penghuni neraka, lihatlah kematian sudah disembelih, tidak ada yang mati. Sedahsyat apapun siksanya, mereka la yamutu fiha wala yahya, tidak akan hidup, tidak akan mati. Itu mengerikan sekali siksa untuk penghuni neraka. Nah, ini penghuni surga dibicarakan, Masya Allah, kata Allah nikmatnya enggak habis-habis. Saya sarankan jenengan baca buku Hadil Arwah ila Biladil Afrah, judulnya Tamasya ke Surga. Itu nek beli di Shopee paling harganya berapa itu, 60.000 mungkin ya. Bagus Pak buku itu ya, Tamasya ke Surga. Itu isinya Masya Allah Pak, nek habis baca itu rasanya pengen apa? Pengen mati, pengen masuk surga Pak ya. Itu nikmat semua itu. Nah di situ dijelaskan Pak tentang besok ada yang minta sama Allah kangen pasar Pak. Ada yang belantik mboten mriki. Itu njaluk pasar pon, pasar sapi nggih ada nggak? Ada, langsung hari Jumat pasar itu, pasar nopo mawon, pasar tiban, pasar pon, pasar semua yang dikehendaki pasti Allah penuhi. Walakum fiha ma yashmatashtahi anfusukum. Dan di surga itu semua yang dikehendaki akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya itu, begitu suaminya pulang dari pasar masuk rumah, yang di rumah pangling, jenengan sinten? Aku ya bojomu, lah kok tambah ganteng gitu. Jadi jenengan bar balik saka pasar itu tambah ganteng Pak. Nek sakniki bar balik saka pasar kan kemeringet to Pak. Ibu-ibu nggih ngoten niku, Masya Allah. Nanti dibaca di buku itu ya, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu buku hadisnya sahih insyaallah, Hadil Arwah ila Biladil Afrah, Tamasya ke surga ya. Ini nikmat-nikmat surga semuanya. Kemudian berikutnya Allah bicara tentang sebaliknya, tadi basyiron, kabar gembira semua, kali ini bicara nadhiran, kabar-kabar buruk, ancaman-ancaman. Hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab, dan sungguh bagi orang-orang yang melampaui batas ya. Jadi saking halusnya Allah itu, hamba-hamba pendosa itu disebut yang melampaui batas. Kan disebut begitu. Kul li ibadiyalladzina asrafu. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas ya. Jadi nek bahasa nuwun sewu Pak, nek bahasa kasare enggak pinter itu apa? Ini santri enggak pinter, bahasa kasarnya apa? Santri goblok, kan kasar toh Pak nih. Tapi nek ustadz yang halus nih ngomong, ki santri ora pinter. Berarti bahasanya apa? Halus ya. Ya. Itu kan menghaluskan bahasa ya. Ini perempuan ini kulitnya eksotik gitu Pak. Itu bahasa halusnya apa? Udah dijawab dewe kayak. Lah itu bahasa-bahasa apa? Ini ya kok agak berwarna ya itulah. Misalnya nuwun sewu. Nah itu kan bahasa yang halus. Allah itu pendosa kelas kakap pun disebut oleh Allah hambaku yang melampaui batas. La taqnatu, jangan putus asa dari rahmatku. Jadi Allah selalu menunggu pendosa-pendosa agar taubat, disuruh kembali sama Allah. Ayo taubat. Bahkan dalam hadis qudsi Allah sampaikan, ya ibadi wahai hambaku, andaikan kalian datang kepadaku dengan seluas samudra dosa dan berharap ampunanku, aku sambut dengan seluas samudra maghfirah, ampunan. Jadi Masya Allah, rahmatnya Allah itu mendahului azabnya. Maka nanti banyak sekali Pak
keutamaan mencari rahmatnya Allah itu, dengan cari setiap kata yang diakhiri dengan la'allakum turhamun, itu semua amalnya berarti mendekatkan kepada rahmatnya Allah ya. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun misalnya ya. Kalau ada Al-Qur'an dibacakan, dengarkan, diam, dengarkan, semoga kalian mendapatkan rahmat. Setiap ayat yang diakhiri turhamun itu berarti ayat itu sedang memberitahu kita amal yang dilakukan di ayat itu berarti mendatangkan rahmatnya Allah, dan itu yang membuat kita masuk surga bukan karena amal kita tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk mereka yang melampaui batas, jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad, jahannamlah tempat mereka kembali dan itu seburuk-buruk tempat tinggal. Hadza falyaduquhu hamimun wa ghassaq. Ya, minumannya dari apa Pak penghuni neraka? Ya, hamim apa hamiman? Hamim, air yang mendidih. Ya, jadi bayangkan di neraka itu nggak seperti mendidihnya kopi panas tuh Pak. Kopi panas tuh didamu masih adem Pak. Ini luar biasa, begitu minum itu langsung terbakar semua. Kalau nggak ghassaq, apa ghassaq? Nanah. Itu yang digambarkan keluar dari kotoran penghuni neraka. Bayangkan, nggak minum rasanya haus, minumannya nggak ada pilihan lain. Mereka lapar sekali Pak. Makanannya hanya apa? Zakum. Zakum itu kalau begitu dimakan Pak, nggak bisa masuk dan nggak bisa keluar. Ya, itu kayak apa? Dondong. Lebih dasar dari itu Pak. Karena seretan itu harus minum itu, minumannya tinggal hamim wa ghassaq ya. Kalau nggak yang panas banget, yang baunya sangat busuk banget, tapi tetap diminum, akhirnya pecahlah perutnya. Begitu pecah butuh kembali. Itu sampai kapan Pak? Selamanya. Kalau dia kafir, maka Masya Allah besok orang kafir itu ingin sekali dikembalikan ke dunia, mereka ingin beriman. Iya, karena sudah nggak mungkin mereka minta kepada Allah untuk dihentikan yauman minal adab, sehari saja ya Allah adabnya diliburkan. Dikabulkan nggak Pak? Ada hari liburnya nggak? Nggak ada. Mereka kemudian permintaan terakhirnya ya apa? Liyaqdi alaina rabbuk, bunuh saja kami ya Allah. Mereka minta mati Pak, bisa nggak? Nggak bisa mati karena kematian sudah disembelih tadi ya. Ini subhanallah ya, maka jangan pernah meremehkan ketika ada ayat-ayat yang berujung kepada ancaman neraka apapun Pak itu ya. Sedangkan kalau baca ayat kemudian diakhiri jahannam, berarti itu ancaman bagi pelaku perbuatan itu ya. Misal makan harta anak yatim, ada ayatnya innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim illan nar. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, hakikatnya mereka sedang makan api neraka ke dalam perutnya. Nah, itu berarti setiap dolim sama anak yatim balasannya apa? Neraka. Hati-hati ya. Ini termasuk yang diamanai oleh Allah, itu hati-hati sekali karena anak yatim itu memang termasuk memakan harta anak yatim itu satu dari 7 dosa besar yang sering disebut Nabi ya. Ini memakan harta anak yatim itu contoh ya. Wa akharu min syaklihi azwaj, dan berbagai bentuk siksaan-siksaan yang mengerikan yang serupa. Hada faujum hada faujum muqtahimum ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar ya. Jadi besok di neraka itu Pak padu dewe-dewe antara yang ngejak di dunia, ngejak kepada keburukan dengan yang diajak. Nah, maka yang diajak nggak terima Pak, itu nggak terima dia, maka dia mengatakan begini, wa qalu malana lana rijalan kunna na'udduhum minal asrar
attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar inna dzalika lahaq takhasumu ahlin nar. Sungguh yang demikian itu pasti benar, takhasumu ahlin nar, tentang perdebatan penghuni neraka ya. Maka besok Pak, setelah kematian disembelih, setan atau iblis niku pinten? Iblis berapa jumlahnya? Iblis satu Pak. Nah, itu nanti yang diceritakan di penutup surat Shad ini. Nah, maka iblis itu khutbah. Tentu nggak pakai innal hamdalillah ya. Ya, khutbah itu nanti di surat Ibrahim dibahas ya. Dia khutbah di atas mimbar dari api. Ya, dengan mengatakan karena dia disalahkan oleh semua pengikutnya Pak. Semua duding siapa? Iblis minta atihim di'fan minal adab. Ya Allah, biar adil, beri adab berlipat-lipat kepada yang menyesatkan saya itu. Ternyata ketua kelompoknya Pak, ketua kelompoknya juga nggak mau disalahkan. Dia menyalahkan siapa? Iblis. Akhirnya iblis nggak mau juga disalahkan. Dia berkhutbah. Apa kata iblis ya? Inna moha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan untukmu janji yang benar. Apa janjinya Allah? Siapa yang taat dimasukkan ke surga, siapa yang tidak taat dimasukkan neraka. Dan saya menjanjikan sesuatu untuk kalian dan kalian percaya. Berarti salah sopo? Apa? Ya. Maka iblis mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Saya nggak bisa nolong kalian sebagaimana kalian juga nggak bisa menolong saya. Ya sudah, nikmati saja adabnya kan begitu. Wah, setelah itu ditutuplah Pak, neraka Pak. Maka sejak saat itu tidak ada yang bisa keluar lagi karena penghuni surga terakhir yang masuk surga sudah dikeluarkan dari neraka itu karena punya apa ini? Sebiji iman ketika itu dengan kalimat la ilaha illallah. Maka menangislah, menjeritlah semuanya wes begitu Pak, padu ya di neraka itu. Ya sudah. Ini maka sebelum banyak menyesal Bapak Ibu, kalau ada yang ngomong wes melu aku tak tanggung donya akhirat, kira-kira nanggung nggak besok Pak? Ya? Awang mikir awake dhewe aja susah kok nanggung orang lain. Maka dia akan ngomong seperti iblis, aku yang ngomong tok lah salah kowe. Percaya begitu. Nah, baik ya, ini tentang penghuni surga, penghuni neraka. Saya masuk kepada penutup surat Shad ini lewat beberapa ayat ini. Nah, ini kisah bagaimana Allah menciptakan Adam alaihissalam. Nabi Adam itu dimuliakan karena apa Pak? Cerdas ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni khaliqum basyaram min tin, aku akan menciptakan manusia dari tanah liat yang hitam. Fa idza sawaituhu, nanti kalau sudah bentuknya aku sempurnakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan sudah aku berikan ruh kepada jasad itu, faqa'u lahu sajidin, sujudlah kamu semua karena hambaku namanya manusia itu akan aku beri kelebihan. Apa kelebihannya Pak? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam diajari semua nama-nama. Adam itu cerdasnya luar biasa Pak. Begitu Allah sampaikan ambiuni bi asma'i haula, Adam, coba semua yang aku ajarkan kamu sampaikan. Masya Allah Pak, tidak ada yang keliru, benar semua. Maka saking bangganya Allah perintahkan kepada semua penghuni surga. Apa perintahnya? Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Bapak Ibu, sujud ini bukan nyembah nggih Pak, tapi sujud apa? Hormat ya. Dan ini boleh karena diperintah oleh Allah. Nanti nggak boleh itu bagi umat Rasulullah. Jelas sekali Nabi sampai bersabda, andaikan ada orang boleh sujud kepada orang lain, yang kuperintahkan pertama kali untuk sujud adalah setiap istri kepada suami. Kenapa Pak? Karena surganya istri itu di bawah ridhonya suami. Jadi ibu-ibu memang panjenengan dimuliakan ya
Dengan apa? Dengan pilihan. Pilihannya apa? Surganya nggak jauh-jauh dari rumah. Di mana Pak? Ridhonya suami. Ya, nih. Adapun bapak surganya di mana? Di ibu atau di istri? Ya. Ada istri yang tidak baik malah nantang sama suami. Wes mas pilih aku apa ibumu gitu. Jangan pilih siapa Pak? Dididik itu Pak istrinya kalau sampai nawarkan itu nggak baik gitu. Ya. Jadi istri yang solehah itu mesti akan mendorong suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Dilengke mas sudah transfer belum untuk ibu? Nah itu malah mas ojo transfer loh gitu. Jadi apalagi orang tua kita sudah nggak bisa bekerja, nafkahnya jatuh ke kita Pak secara syariah itu. Maka bantu para suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, karena itu semua kebaikan dan ridhomah fi ridhol walidain wa suhtumah fi suhtil walidain. Jadi sekali lagi sujudnya bukan sujud nyembah tapi sujud hormat. Nah, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Istagbara wa kana minal kafirin, dia sombong dan dia termasuk orang yang kafir. Maka Bapak Ibu, dosa karena sombong itu tidak akan diampuni, tapi dosa karena syahwat akan diampuni. Contohnya siapa? Iblis, begitu dia sombong, ya Allah langsung mengusirnya. Ya, apa kata Allah? Ya, Allah sampaikan, ya. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surgaku. Sesungguhnya kamu terlaknat. Sampai kapan? Selamanya. Ini untuk iblis Pak. Begitu dia salah karena dia sombong, ditanya, kamu kok nggak mau sujud kenapa? Dia jawab, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Iblis, kenapa kamu nggak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri, kata Allah. Astakbarta, apa kamu sombong? Am kunta minal alin, atau kamu rumongso lebih tinggi kedudukannya daripada Adam? Ya. Iblis terang-terangan jawab, qala ana khairu minhu, saya lebih baik dari Adam. Ya, khalaqtani min nar, aku ciptakan, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini yang bikin iblis tidak diampuni. Kenapa? Sombong. Adapun Adam Pak, begitu Adam salah. Nah, nanti Adam kan salah. Apa kesalahan Nabi Adam? Apa Pak? Makan buah khuldi, ya gampangnya gitu, meskipun nama itu nggak ada di Quran ya. Makan buah khuldi, begitu makan dia langsung tanggal semua bajunya, kemudian lari cari daun yang besar-besar ditutupi Pak auratnya itu. Allah memanggil Adam, mengingatkan Adam, kenapa kamu melanggar apa yang aku larang? Adam ketika itu mengatakan, babi izzatika ya Rabb, demi kemuliaanmu ya Allah, saya tertipu oleh iblis, dia bersumpah atas namamu dan ternyata dia berbohong. Maka Adam doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya salah, saya zalim. Ya Allah, andaikan tidak engkau ampuni dosaku, salahku, sungguh aku termasuk orang yang sangat rugi. Maka Allah ampuni Adam, tapi tetap dihukum, diturunkan dari surga. Itu dosa karena syahwat itu diampuni Pak, karena rumongso salah. Yang bahaya itu orang sombong tidak rumongso keliru. Maka dosa karena sombong nggak akan diampuni, tapi dosa karena syahwat ya akan diampuni. Orang itu betul Pak. Jadi kalau berbuat maksiat cik rumongso nopo salah, potensinya akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia salah nggak rumongso salah, ini yang akan menjadikan dia tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis minta, nanti kisah ini disebut banyak Pak. Yang pertama Ibnu Katsir mengatakan hadhil qissatu dzakaraha Allahu tabaraka wa taala fi suratil Baqarah. Nanti di surat Al-Baqarah dibahas
Wa fi awwali suratil A'raf, di surat Al-A'raf lebih detail lagi. Wa fi suratil Hijr, di surat Hijr dibahas lagi. Wa subhana berarti surat Al-Isra dibahas lagi. Wal Kahfi, di Al-Kahfi dibahas lagi. Ada 5 surat yang membahas dengan detail ya. Apa yang Allah sampaikan kepada iblis, fakhruj, keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya engkau terlaknat ya. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, laknatku untukmu sampai hari kebangkitan, Pak. Wis selamanya dilaknat itu. Maka wis ibaratnya wis kadung, Pak. Iblis itu sisan itu ya. Ini dia mengatakan, Rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'asun, ya Allah panjangkan umurku sampai hari kiamat. Qal fa innaka minal mungdhirin, ya aku janji kepadamu umurmu tak panjangkan sampai hari kiamat. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang ditentukan, kiamat maksudnya ya. Maka iblis bersumpah di hadapan Allah, Pak. Qala fa bi izzatika, masih memuji Allah, ya Allah dengan kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajmain, aku bersumpah semua keturunan Adam akan aku goda ya. Godanya dari mana, Pak? Depan, belakang, kanan, kiri. Dari depan pakai apa ya? Dibuat ragu-ragu tentang hari akhirat, Pak. Orang kalau ragu-ragu itu, Pak, kalau ragu-ragu maka dia tidak akan tertarik beramal soleh. Apa yang membuat orang tidak semangat datang ke masjid? Salah satunya apa? Nggak yakin setiap langkahnya. Langkah kanannya menaikkan derajat, langkah kirinya menghapus dosa. Tadi naik apa, Pak, ke sini? Jalan kaki apa naik motor? Ya semoga roda depan menaikkan derajat, roda belakang menghapus dosa-dosa. Nah roda ini papat berarti lebih banyak yang diampuni. Itu kata Syekh Utsaimin ya. Jadi kalau hari ini diumpamakan jejak kanan itu ya roda depan itu ya, jejak kiri roda belakang itu. Ala kulli hal setiap langkah perjalanan ke masjid itu diberkahi oleh Allah. Ini nek orang yakin, maka kata Nabi ini ya, lau ya'lamun nas, andaikan manusia ngerti keutamaan datang ke masjid, mereka akan rebutan meskipun harus dengan apa? Merangkak. Bahkan nek diundi pun mereka akan minta diundi, yang penting bisa ke masjid, Pak. Itu kalau yakin, Pak. Namanya nggak yakin, alah tenan ora jane kae gitu. Ya, karena nggak yakin itu. Nah, iblis itu tugas utamanya membuat orang tidak yakin. Ya. Nih, ini contoh, Pak ya. Jadi akhirat itu dibuat ragu-ragu. Yang kedua dari belakang, maksudnya apa? Kata Ibnu Abbas adalah dibuat cinta kepada dunia. Manusia punya satu sifat, Pak. Apa itu? Ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguh kecintaan manusia kepada al khair. Apa al khair? Mal, harta, sangat kuat. Jadi orang itu nek bisa, Pak, duitnya jangan sampai kelong, jangan sampai berkurang, nek iso nambah. Maka besok di Al-Qur'an disampaikan surat At-Taubah itu, ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum. Ya. Hari di mana harta yang disimpan nggak pernah dihitung, nggak pernah dikeluarkan zakat malnya, dibakar oleh Allah hartanya, kemudian dipakai untuk membakar manusia pemiliknya. Jibahuhum, pertama apanya ini? Batuknya. Ya, karena batuk kenapa dibakar pertama, Pak? Itu yang dipegang pertama ketika ngitung. Pak, ayo dihitung zakatnya, dihitung 1 miliar jeblit, 2,5%, sidik mau oke, Pak? 2,5%, 1 miliar, 25 juta. Ya, kroso toh, Pak. Nggo tuku vario untuk 1. Nah, itu ngitung. Maka dibakar pertama itu jibauhum wa junubuhum, lambungnya. 25 juta ini nek nggo mangan. Nah, lambung kena urusannya apa ini? Perut, ya. Wa duhuruhum, apa duhur? Punggungnya, karena diceritakan ketika datang penarik zakat itu dia nggak mau nemui, malah pergi. Berarti ketika pergi yang kelihatan pertama mana? Punggungnya. Itu diabadikan oleh Allah di surat At-Taubah, nanti baca.
Ayat berapa ini? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadukul 'adzaba bima kuntum taknizun. Nuhun sewu panjenengan yang diberi kelonggaran harta, dihisaplah harta kita sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari belakang, Pak. Jadi setan memang eman-eman, serapopo ya. Enggak disakatin enggak apa-apa, eman-eman gitu. Nah, itu membuat kita apa namanya? Ya cari cara, Pak. Zakat bisa diakali enggak, Pak? Bisa? Bisa, Pak. Ya contoh di orang Arab itu ada zakat kalau panjenengan punya ternak kambing jumlahnya 40 sudah jatuh tempo 1 tahun wajib zakat berapa? 1. Pekan depan tuh jatuh tempo 1 tahun. Biar nggak zakat gimana caranya? Didol siji, Pak. Tuntun ke pasar kambing itu. Ya, berarti 39 kena zakat nggak? Ini saya nggak ngajari pokil ya, Pak. Ya. Ini nek wong pokil itu selalu ada apa? Cara. Maka Allah sampaikan wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang Allah jauhkan dari kekikiran dirinya, sungguh itu hamba yang beruntung. Maka Nabi setiap pagi doa, apa doanya Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, jauhkan saya dari pengecut dan dari bakhil. Itu dari belakang. Dari kanan, apa yang digoda? Ya, syubhat. Apa syubhat? Syubhat itu salah pikir, Pak. Ya, rumongsone bener ternyata keliru. Nah, ini nuwun sewu nggih, cara bersyukur orang nggak punya ilmu dengan berbagai cara, Pak. Ya, nggak berilmu. Ya, tolak balak juga begitu. Walane orang kejawen itu wis ya meh dulu. Saya juga begitu ya, karena kejawen dulu ya, apa namanya, pengiringnya itu ketika nikahan tuh diiringi ya, setiap lewat jembatan gede ngeculke pitik, Pak. Itu walah nggo pitik berapa nggak tahu, diculi pitik, culke pitik. Itu harapannya apa? Tolak bala kan di situ itu ya. Itu mengira benar ternyata salah ya, atau apapun. Ada orang-orang yang Masya Allah sampai Nabi gambarkan itu masuk neraka itu bukan karena hal besar, tapi karena seekor apa itu? Lalat, Pak. Itu ya. Sudah hisab belum, Pak? Belum ya. Dakhala rajulu al-jannata bidubab. Ada orang masuk surga karena seekor lalat, dan ada yang masuk neraka juga karena seekor lalat. Itu namanya syubhat, Pak. Berpikir, kok bisa ya Rasulullah masuk neraka karena lalat? Bisa. Kata Nabi, marrojulan, ada 2 orang lewat ya fi kaumin lahum asnahmun, lewat di sebuah kaum yang mereka punya sesembahan ya, dan mereka meyakini kalau orang lewat tanpa mempersembahkan sesuatu maka akan ada bencana. Maka mereka takutnya luar biasa, setiap ada yang lewat suruh mempersembahkan sesuatu. 2 orang ini kata Rasulullah dicegat, qorib, kurbankan sesuatu. Apa kata orang yang diperintah itu? Mana bi qorib? Aku nggak punya apa-apa untuk berkorban. Qorib walau dubaban, kurbankan meskipun dengan seekor lalat. Dia berpikir, Pak, apalah arti seekor lalat kan? Lalatnya dicekel, Pak, cek gitu. Nah, kemudian ini kurbanku. Ya, fakhalla sabilah, kata Nabi, orang ini dibiarkan lewat. Fadakholan nar, orang ini kelak masuk neraka. Kenapa? Mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah. Ya, ini namanya syubhat, Pak. Ulah rapopo mung laler. Nah, itu pentingnya ilmu itu adalah agar kita tidak terjerumus dalam hal yang diremehkan orang padahal itu salah. Yang kedua sama, dicegat, qorib, kurbankan sesuatu. Dia jawab, saya nggak punya apa-apa untuk berkorban. Kurbankan meskipun dengan seekor lalat. Dia mengatakan, enggak, saya nggak akan berkorban untuk selain Allah. Fakutilah, orang ini dibunuh, kata Rasulullah. Maka yang dibunuh ini masuk surga. Kenapa? Dia tauhidnya benar, tidak mau mengorbankan apapun untuk selain Allah. Nah, setan itu begitu, Pak. Nanti mengemas bukan dengan bahasa korban, tapi apa? Sedekah, apa namanya, Pak? Nah, nampak sedekah tuh bagus pelek.
Bagus kan? Ya, kemusyrikan dibungkus dengan apa? Budaya apa itu memang setan godanya begitu, digoda. Dari syubhat Pak itu, ya. Kemudian yang dari sebelah kiri kata Ibnu Abbas digoda dari syahwat. Nah, manusia itu syahwat dan syahwatnya laki-laki itu apa? Ya, Nabi bersabda Pak, tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berat bagi umatku laki-laki mengalahkan fitnahnya perempuan. Maka kata Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hatilah kepada godaan dunia dan godaan wanita, ya. Jadi memang Allah membahasakan dua ketika membahasakan godaan Zulaikha, ya. Yang goda siapa? Nabi Yusuf. Itu cantik nggak Pak orangnya? Jarine ya cantik Pak, itu di kisahnya kan begitu ya. Ya, menggoda dan ternyata Nabi Yusuf hampir tergoda kan? Ya. Apa kata Nabi Yusuf itu? Ya, begitu beliau hampir tergoda dan lolos itu beliau mengatakan wama ubari'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu. Aku tidak menyalahkan hawa nafsuku, karena memang hawa nafsu itu diciptakan Allah untuk mengajak kepada apa? Keburukan Pak, ya. Hawa nafsu begitu, ya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nah, maka untuk melampiaskannya Allah perintahkan. Sampai Nabi bersabda tentang sodakoh Pak. Apa bedanya sodakoh sama infak Pak? Bapak Ibu, lembaga amil zakat, infak dan sodakoh sama nggak? Infak sama sodakoh? Apa Pak bedanya? Kalau infak berupa harus uang, tapi kalau sodakoh, Nabi dawuh tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, ini sedekah wong ngirit. Guyang guyu itu Pak. Itu sedekah Pak. Sampai Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan kalian mendatangi istri kalian itu pun sedekah. Sahabat sampai nggak ngandel, ya Rasulullah apa benar kita menggauli istri kita sedekah? Iya. Bukankah ketika ditempatkan di tempat yang salah jadi dosa? Dosa ya Rasulullah. Begitulah ditempatkan di tempat yang halal jadi sedekah. Jadi sedekah gampang enggak Pak? Gampang Pak. Perlakuan baik, senyum, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sedekah semua. Nah, infak harus dengan harta. Syubhat syahwat itu identik dengan nuwun sewu, perut dan bawah perut. Syahwat perut itu yang membuat manusia selalu kurang. Manusia, kata Rasulullah, andaikan Bani Adam diberi satu lembah, dia minta 2 lembah. Bayangkan Pak, bukan satu kapling loh Pak, satu lembah itu bisa jadi berapa kapling itu. Itu masih kurang syahwat. Nuwun sewu, bawah perut itu syahwat terkait dengan perempuan. Maka lelaki itu nggih begitu. Maka ada ulama yang meneliti dan ini kok bener ya. Laki-laki itu kalau nangis yang dipegang mananya? Bapak diingat-ingat nonton film atau YouTube itu ya, nek ada laki-laki nangis, mana yang dipegang? Kalau perempuan mana yang dipegang Bu? Kalau nangis gini, gitu, mananya? Mulutnya. Nek laki-laki katanya cuma meneng sambil apa ini megang matanya Pak. Itu seakan-akan anggota tubuh tahu sumber maksiatnya masing-masing. Berarti sumber maksiatnya perempuan itu mana? Mana Bu? Ya, sumber maksiatnya laki-laki mata. Nah, maka disitulah syahwat itu harus dikendalikan dengan cara apa? Nek sudah siap menikah, falyatazawwaj, segera menikah. Kalau belum mau, perbanyak apa? Puasa. Ya, ini puasa. Baik, itu 4 Pak. Jadi dari depan membuat akhiratnya dibuat ragu-ragu, dari belakang membuat cinta dunia demikian kuat, dari kanan dibuat syubhat, nggak ngerti ilmu, jauh dari ilmu sehingga jatuh dalam salah dia nggak tahu, dari sebelah kiri dari syahwat sehingga kita nggak bisa mengendalikan syahwat kita, jatuhlah dalam perbuatan nista, perbuatan yang
dosa, dan ini berangkat dari godaan setan yang terkutuk tadi. Diakhiri oleh Allah dengan mengatakan kul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakan Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, saya tidak mengharapkan imbalan apapun atas dakwahku. Jadi Nabi itu bukan bermaksud ingin harta dunia dengan dakwahnya ya, hanya menyampaikan tugas yang Allah berikan kepada beliau. In huwa illa dzikrul lil alamin. Dan ini Quran ini hanyalah peringatan bagi semua alam ya. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin, dan kalian akan melihat nanti apa yang disampaikan, apa yang dikabarkan setelah beberapa saat. Maka nanti semua orang-orang akan tahu di hari kemudian bahwa semua yang disampaikan Allah ternyata benar, dan janji yang disampaikan Allah akan ditepati, tidak ada yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'alam bisawab. Selesai berarti tadabbur surat Shad. Berikutnya nanti kita beralih ke surat yang baru setelah surat Shad. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.